Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seti Wulandari dengan NPM 2023 10160. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kas dan surat berharga. Materi ini sangat penting untuk memahami pengelolaan keuangan yang optimal dalam sebuah perusahaan. Jadi, judul dari presentasi ini adalah Manajemen Kas dan Surat Berharga. Materi ini akan membahas bagaimana kita dapat mengelola likuiditas perusahaan dengan baik untuk memastikan operasional berjalan lancar serta mencapai tujuan finansial perusahaan. Terlebih dahulu kita akan masuk di mana kita akan mengetahui definisi dan tujuan dari manajemen kas ini. Pertama, manajemen kas adalah proses pengelolaan aliran uang masuk dan keluar untuk menjaga likuiditas, meminimalkan biaya, dan memaksimalkan penggunaan dana. Tujuan dari manajemen kas ini adalah yang pertama yaitu untuk memaksimalkan penggunaan kas yang tersedia, yang kedua yaitu mencegah risiko kekurangan kas, yang ketiga yaitu meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi, dan yang terakhir adalah memperkuat stabilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu komponen manajemen kas. Jadi manajemen kas ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu satu perencanaan kas, yaitu memproyeksikan arus kas masuk dan keluar. Yang kedua yaitu pengendalian kas, menjamin efisiensi dan keamanan penggunaan dana. Yang ketiga yaitu penganggaran kas, yaitu mengalokasikan dana untuk kebutuhan tertentu. Dan yang keempat yaitu pemantauan kas, yaitu melacak dan menganalisis aliran kas secara berkala. Selanjutnya kita masuk pada pentingnya manajemen kas. Jadi, mengapa sih manajemen kas ini penting? Jadi, manajemen kas ini penting, ada beberapa alasan yaitu tentunya karena hal ini memastikan kelancaran operasional, meminimalkan risiko keuangan, dan mengoptimalkan keuntungan dari kas yang tidak digunakan dengan baik. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai stabilitas finansialnya. Berlanjut ke surat berharga, definisi surat berharga. Secara formal, surat berharga adalah instrumen keuangan seperti saham dan obligasi yang mewakili klaim atas aset atau pendapatan. Sedangkan legalitasnya itu perjanjian hukum antara penerbit dan pemegang, dan nilai pasar adalah bergantung pada ekonomi dan permintaan. Artinya, nilai pasarnya dapat berubah-ubah tergantung pada ekonomi, permintaan, dan penawarannya. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis surat berharga. Yang pertama yaitu obligasi. Jadi obligasi ini adalah pinjaman dengan bunga tetap terhadap perusahaan atau pemerintah. Yang kedua yaitu saham, artinya mewakili kepemilikan sebagian dari perusahaan. Yang ketiga yaitu instrumen pasar uang, yaitu investasi jangka pendek seperti sertifikat deposito. Dan yang terakhir adalah reksadana, yaitu investasi kolektif dalam berbagai aset. Selanjutnya kita masuk pada tujuan manajemen surat berharga. Jadi manajemen surat berharga ini bertujuan untuk yang pertama yaitu meningkatkan profitabilitas melalui investasi yang optimal. Yang kedua yaitu mengelola risiko keuangan dengan diversifikasi portofolio. Dan yang terakhir adalah meningkatkan likuiditas perusahaan dengan aset yang mudah diuangkan. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah manajemen kas, meliputi yang pertama itu perencanaan, artinya menentukan kebutuhan kas dan saldo minimum. Selanjutnya itu pengendalian arus kas, artinya mempercepat pemasukan dan memperlambat pengeluaran. Yang ketiga yaitu pengelolaan saldo, yaitu menghindari kas yang mengganggu. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau menganalisis dan meningkatkan efisiensi aliran kas. Jadi dalam manajemen surat berharga diperlukan langkah-langkah manajemen surat berharga, yaitu yang pertama tentunya menganalisis portofolio, yaitu menilai risiko, return, dan likuiditas. Yang kedua yaitu menyusun rencana yang strategis seperti menentukan tujuan investasi, dan yang ketiga yaitu implementasi dan monitoring atau membeli dan menjual sesuai rencana serta memantau kinerja secara berkala. Namun, terdapat tantangan dalam pengelolaan kas dan surat berharga seperti fluktuasi pasar yang memengaruhi nilai aset dan risiko kredit dari pihak penerbit surat berharga. Oleh karena itu, analisis yang cermat sangat diperlukan.
Sebagai kesimpulan, manajemen kas dan surat berharga adalah bagian penting dalam pengelolaan keuangan. Keduanya membantu perusahaan dalam menjaga likuiditas, mengelola risiko, dan meningkatkan profitabilitas. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengelola keuangan secara lebih bijak dan lebih dengan strategis. Sekian penjelasan dari saya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.